Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembahasan materi tematik kelas 6. Kali ini kita akan langsung membahas dua subtema 2 dan subtema 3 karena materinya hampir sama. Yaitu kita mulai dengan muatan PPKN tentang sikap menghargai keberagaman ekonomi. Seperti yang telah kita pelajari di subtema 1, bahwa pekerjaan tiap orang itu beda-beda, tergantung keterampilannya, pendidikannya, wilayah di mana dia tinggal, dan kemauan bekerjanya. Terhadap perbedaan pekerjaan, kita harus menghargai pekerjaan orang lain. Apa saja cara menghargai pekerjaan orang lain? Yang pertama, tidak mencela atau menjelekkan pekerjaan orang lain, karena setiap pekerjaan itu mulia dan asalkan itu halal, mengapa tidak? Yang kedua, memiliki pemikiran bahwa setiap orang itu pasti membutuhkan orang lain. Karena kita sebagai makhluk sosial, kita contohnya butuh pedagang untuk membeli makanan, butuh petani untuk menghasilkan beras, dan lain-lain. Jadi kita nggak bisa hidup sendiri. Yang ketiga, tidak membedakan seseorang dari kekayaan, kekuasaan, kehormatan, pendidikan, jabatan, maupun pekerjaan. Contohnya, berteman dengan siapa saja tanpa melihat dia itu anaknya pedagang, anaknya polisi, atau anaknya pejabat, dokter, guru, dan lain-lain. Semua itu sama saja. Karena tidak ada pembedaan manusia berdasarkan pekerjaannya. Semua sama dan tiap orang punya profesi yang memiliki keterampilan masing-masing. Yang keempat, tidak sombong dengan pekerjaan yang dimiliki oleh orang tua. Yang kelima, tidak malu dengan pekerjaan yang dimiliki orang tua. Yang keenam, membantu ekonomi orang lain yang lemah dengan membeli dagangannya. Contoh, kalian menemukan orang yang dagangannya tidak laku, kalian membelinya. Nah, itu salah satu bentuk amal yang bisa kalian lakukan. Mulia itu. Yang ketujuh, dengan memuji ketekunan atau jasa seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan, mengucapkan terima kasih terhadap profesi yang membantu kita. Dan yang kesembilan atau yang terakhir, membiasakan membeli produk lokal hasil UMKM, usaha mikro kecil dan menengah, dan petani lokal agar produk dalam negeri mampu bersaing dengan produk asing. Karena sekarang kita masuk di era globalisasi, banyak produk asing yang menjajah negeri kita, sehingga kita harus membantu perekonomian lokal. Masuk materi bahasa Indonesia, yaitu teks eksplanasi tentang bangga terhadap produk dalam negeri. Mencintai tanah air itu merupakan kewajiban warga negara. Salah satu upaya cinta tanah air adalah menggunakan produk dalam negeri. Produk dalam negeri kita sekarang itu tidak kalah kualitas dengan produk luar negeri. Kita boleh saja masuk dalam globalisasi, namun harus tetap ingat dengan slogan Think Globally, Act Locally. Artinya, berpikirlah global, berpikirlah mendunia, berpikirlah internasional, tapi bertindaklah secara lokal. Jadi kita harus tetap, meskipun kita berada di era yang modern, tapi kita harus tetap mempertahankan budaya-budaya yang ada di sekitar kita. Karena kita budaya timur, bukan budaya barat. Makna think globally, act locally artinya secara mendalam yaitu meskipun kita hidup di zaman globalisasi, kita harus tetap mencintai dan menggunakan produk lokal. Nah, untuk perwujudan think globally, act locally itu dikampanyekan dengan gerakan Aku Cinta 100% Produk Indonesia, yang dimana produk itu ada logonya seperti ini. Nah, dengan kalian membeli produk yang ada logonya seperti ini, kalian mendukung perekonomian lokal. Manfaat menggunakan produk dalam negeri, yaitu yang pertama menanamkan rasa cinta tanah air. Yang kedua memajukan ekonomi dalam negeri. Yang ketiga meningkatkan kesejahteraan pegawai atau buruh yang mengerjakan produk itu. Yang keempat mempertahankan keberadaan produk dalam negeri. Selanjutnya, upaya apa saja yang dilakukan untuk menjaga produk dalam negeri? Yang pertama, beli produknya. Ya. Yang kedua, menjualnya di toko, swalayan, mall, bazar yang ramai dikunjungi orang. Contohnya yang sudah ada di minimarket itu ada pojok yang khusus membantu UMKM ya. Ada satu stand yang khusus membantu. Itu salah satu cara juga. Yang ketiga, promosi di medsos tentang produk dalam negeri kita. Yang keempat, mengurus hak paten atau hak milik agar produknya tetap terdaftar secara resmi.
Dan yang terakhir, apa saja macam produk dalam negeri? Itu ada pakaian, batik, tenun, ulos, songket, dan sebagainya. Yang kedua, makanan tradisional, tempe, gudeg, rendang, bakso, nasi goreng. Nah, itu yang asli Indonesia semua. Soto, gulai. Yang ketiga, kerajinan sepatu, anyaman, gerabah. Yang keempat, hasil industri, mebel, garmen, atau tekstil, atau pakaian. Yang kelima, seni, lagu, musik, tarian, dan sebagainya yang asli dalam negeri. Selanjutnya masuk ke muatan IPA, hemat energi listrik dan energi alternatif. Mengapa kita harus hemat listrik? Karena ada banyak alasan. Pertama, listriknya terbatas, ya, pembangkitnya terbatas. Karena hasil pembangkit terbatas itu jumlah energinya juga terbatas. Pengguna listriknya banyak, tagihan rekeningnya nanti membengkak. Yang keempat, proses penyaluran listrik yang kalian pelajari di subtema 1 dari pembangkit listrik sampai rumah warga itu butuh proses yang panjang. Yang kelima, biaya penyaluran listrik itu cukup besar. Dan yang keenam, mengakibatkan pemanasan global atau global warming yang menipiskan lapisan ozon. Apa itu lapisan ozon? Yaitu lapisan gas di atmosfer yang menangkar sinar UV atau ultraviolet. Sinar UV dapat menyebabkan kanker kulit, kulit gosong, dan menaikkan suhu bumi. Untuk beberapa alat-alat yang membantu menipiskan lapisan ozon. Nah, bagaimana cara menghematnya? Yaitu matikan alat elektronik yang tidak digunakan, menggunakan seperlunya, mengganti dengan yang tradisional, contoh kipas angin dengan kipas tangan, mesin cuci dengan kucek, mainan elektronik dengan mainan tradisional. Yang selanjutnya menggunakan penerangan secukupnya, lampu hemat energi, menutup pintu kulkas setelah selesai. Mengapa? Karena AC dan kulkas itu merupakan alat yang bersifat mendinginkan. Nah, alat-alat yang bersifat mendinginkan itu bisa dingin karena adanya gas freon atau CFC. AC dan kulkas yang membahayakan lingkungan itu adalah AC dan kulkas yang mengandung freon atau CFC atau klorofluorokarbon. Sehingga CFC dapat menipiskan lapisan ozon melalui emisi karbon. Maka dari itu, kalau di rumah kalian ada AC atau kulkas, pilihlah yang ramah lingkungan. Selanjutnya manfaat hemat listrik. Nah, ini dalam gambar ini jangan ditiru di mana air dibiarkan mengalir, lampu menyala ya. Kondisinya pada masih siang, listriknya, kipasnya nyala, radio nyala, TV nyala, lampu belajar nyala, tapi anaknya main game. Nah, ini merupakan pemborosan listrik. Maka dari itu kalian harus bisa hemat listrik. Apa manfaatnya? Yang pertama di bidang ekonomi itu mengurangi tagihan rekening listrik. Sosialnya semua orang dapat menikmati listrik tanpa adanya pemadaman bergilir. Yang ketiga, bidang budaya melatih hidup hemat dan peduli lingkungan. Yang keempat, di alam dan lingkungan mengurangi pemanasan global dan membantu hemat energi. Apa saja sumber energi alternatif? Ya, energi alternatif adalah energi yang digunakan untuk menggantikan energi fosil. Ya, apa yang dimaksud dengan energi fosil? Energi yang didapatkan dari proses pelapukan bangkai makhluk hidup yang tertimbun di dalam tanah jutaan tahun yang lalu. Jadi yang kita nikmati sekarang itu ada dua energi, ada energi alternatif dan energi fosil. Nah, energi alternatif ini menggantikan energi fosil. Apa saja Pak contoh energi fosil? Yang pertama olahan minyak bumi seperti LPG, aftur, bensin, solar, kerosin, oli pelumas, aspal, dan lain-lain, batu bara, dan gas alam. Nah, energi fosil ini terbatas, maka dari itu kita harus mempersiapkan atau mengganti dengan energi alternatif. Sepeda motor yang saat ini di bahan bakarnya berupa bensin atau pertamax atau pertalite, mungkin ada saatnya nanti akan habis ya energi itu dan digantikan dengan energi alternatif. LPG kalian masak dengan LPG, kemudian pada suatu saat nanti akan habis, mungkin digantikan dengan energi alternatif yang lain. Apa saja contoh energi alternatif yang dapat diperbarui dan selalu ada dan tidak akan habis? Pertama adalah PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Nama lainnya sel surya, panel surya. Cara kerjanya
menerima cahaya, disimpan di electric box system, terus disalurkan ke perangkat rumah tangga. Perubahannya energi cahaya ke energi listrik. Alatnya menggunakan sel surya, yaitu penerangan jalan umum. Ini di jalan tol biasanya banyak. Ada kalkulator, ada mobil surya, ada lampu senter yang biasanya dipakai untuk kemah digantung itu, ada power bank tenaga surya, dan rumah beratap sel surya. Ada pula teknologi baterai kentang, yaitu listriknya kecil dari energi kimia menjadi energi listrik. Ada PLTB, PLTN nuklir, ada PLTA air, PLTP panas bumi, PLTG gas alam, PLTO ombak, dan lain-lain sudah dijelaskan di subtema 1. Ada biosolar. Biosolar itu terbuat dari biji jarak sebagai pengganti solar. Biogas terbuat dari kotoran sapi yang dimasukkan ke dalam tempat tertutup dan memiliki gas tekanan yang besar sehingga bisa digantikan LPG dan minyak tanah. Selanjutnya ada bioetanol atau biofuel berasal dari fermentasi singkong, jagung, tebu sebagai pengganti bensin. Nah, ini ada animasinya, ada bioetanol dari fermentasi, biodiesel dari berbagai biji-bijian, tidak hanya minyak jarak saja, tapi ada dari minyak kelapa, minyak ikan, itu bisa dibuat bahan bakar diesel atau mengganti solar. Ada biogas yang bisa menggantikan LPG. Selanjutnya, kerjasama ASEAN, muatan IPS. Dalam politik dan iptek, kerjasama politik ASEAN itu merupakan kerjasama yang digunakan untuk menjaga perdamaian dari sengketa atau masalah antar negara ASEAN. Macam-macam kerjasama ASEAN itu ada ADMM, ASEAN Defense Ministers Meeting. Ya, meeting itu pertemuan ministers menteri defense pertahanan ASEAN. Pertemuan menteri pertahanan negara-negara anggota ASEAN. Nah, ini adalah foto ketika ada rapat ADMM. Selanjutnya ada pengiriman duta besar. Apa itu duta besar? Duta besar itu adalah hubungan internasional kedua negara yang bisa menjadi pengakuan secara de jure. Seperti yang kita ketahui dari tema 2, pengakuan sebuah negara itu ada dua. Yang pertama ada de facto secara wilayah, secara penduduk, dan secara pemerintah, dan ada secara de jure, perwakilan di negara lain. Duta besar itu mewakili negara asalnya di luar negeri, dilantik oleh presiden dan tingkatannya setingkat dengan menteri yang menggantikan atau membantu urusan pemerintahan, kerjasama luar negeri, hukum, imigrasi atau perpindahan WNI, pemilu, dan lain-lain di luar negeri. Selanjutnya, ini ada foto ketika Pak Presiden Jokowi sedang melantik duta besar. Selanjutnya ada perjanjian ekstradisi. Perjanjian ekstradisi itu adalah perjanjian yang dilakukan untuk mengembalikan atau memulangkan tersangka kejahatan yang kabur ke luar negeri untuk dibawa ke negara asal. Contoh, seperti buronan polisi yang lari ke Singapura. Jadi karena kita ada ikatan perjanjian ekstradisi, maka dari itu mereka bisa diseret kembali pulang ke Indonesia dan diadili di Indonesia. Tentunya ada teroris, koruptor, bandar narkoba, dan yang kejahatan yang lain yang mereka sempat keluar ke luar negeri sehingga kita bisa menangkapnya dan membawanya ke Indonesia untuk diadili dan diadili di Indonesia. Selanjutnya ada ZOPFAN. ZOPFAN itu singkatan dari Zone of Peace, Freedom, and Neutrality. Zone itu kawasan, ya. Peace itu damai, freedom itu bebas,
and neutrality, dan netral. Subfund ditetapkan melalui Deklarasi Kuala Lumpur pada tanggal 27 November 1971. Peace artinya damai, negara ASEAN tidak bersengketa atau bermusuhan. Freedom artinya bebas, bebas melakukan apa saja asal tidak melanggar peraturan atau perjanjian. Neutrality and netral, tidak ikut campur atau memihak atau konflik di negara lain. Selanjutnya ada SENWFZ atau singkatan dari Southeast Asian Nuclear Weapon Free Zone. Zone itu kawasan, free bebas, weapon senjata, nuklir Southeast ASEAN Asia Tenggara. SENWFZ adalah kawasan bebas senjata nuklir Asia Tenggara. Perjanjian ini dilakukan di Bangkok, Thailand pada tanggal 15 Desember 1945. Nah, selanjutnya ada perjanjian kemaritiman. Perjanjian kemaritiman itu mengatur tentang batas laut dan ekonomi eksklusif dalam perikanan. Nah, ini harus tegas karena banyak sekarang kapal-kapal asing yang mulai masuk ke perairan Indonesia mencari ikan di Indonesia. Nah, ini perlu ditegakkan agar tidak terjadi pencurian sumber daya alam di Indonesia berupa ikan dan hasil laut. Yang ketujuh ada ASEAN Drugs Free, kawasan bebas narkoba di ASEAN atau obat-obat terlarang. Upaya negara-negara ASEAN untuk memberantas masalah narkoba dan obat terlarang yang dilakukan membuat UU anti narkoba menindak penjual dan pemakai narkoba dengan hukuman yang berat. Ya. Ini ada pertemuan mereka ketika tahun 2015 dan 2016. Selanjutnya ada kerjasama pendidikan dan iptek ASEAN. Yang pertama adalah membentuk SEAMEO, Southeast Asian Ministers of Education Organization, organisasi Menteri Pendidikan ya Asia Tenggara. Terus SEAMEO didirikan pada tanggal 30 November 1965 untuk di bidang iptek dan kebudayaan. Selanjutnya, yang kedua menyamakan standar ijazah dan standar sekolah se-Asia Tenggara, pertukaran pelajar se-ASEAN, menyamakan standar kurikulum, ada kompetisi di bidang pendidikan, baik sains maupun teknologi, dan bergabung dengan ASEAN COS, singkatan dari Committee of Science and Technology. Artinya apa? Komite Sains dan Teknologi ASEAN. COS beranggotakan para ilmuwan, peneliti, dan tenaga ahli se-Asia Tenggara. Tujuannya mengembangkan penemuan dan penelitian dan membentuk pusat penelitian. Contohnya Biotrop, penelitian biologi di Bogor, Reksam, penelitian ilmu matematika di Penang, Malaysia, RELSI, pusat penelitian bahasa Inggris di Singapura, SERSA, pusat penelitian pertanian di Los Banos, Filipina. Muatan terakhir yaitu SBDP, yaitu membuat poster. Poster adalah karya seni yang berisi tulisan dan gambar ditempel di tempat umum untuk menarik perhatian. Cirinya singkat padat jelas, mengajak melakukan sesuatu, ditempel di tempat umum, ukuran besar menarik perhatian, gambar dan tulisan saling berhubungan, bahan poster cukup awet untuk ditempel. Nah, kalian kemarin sudah belajar membuat poster, harusnya sesuai dengan ciri-ciri ini. Tidak boleh terlalu kecil dan harus jelas mengandung unsur pendidikan atau ajakan. Selanjutnya macam-macam poster ada 4. Yang pertama poster niaga untuk promosi barang. Ini bersifat komersial atau mencari keuntungan. Yang kedua ada poster kegiatan untuk menginformasi atau mengajak ikut kegiatan bersifat non-komersil. Selanjutnya yang ketiga ada poster layanan masyarakat untuk menghimbau masyarakat mengikuti perilaku yang baik. Contohnya ajakan ke posyandu, mengikuti ajakan 3M+, dan sebagainya. Ini non-komersil juga. Dan yang terakhir, poster pendidikan yang sering ada di sekolah. Ini juga non-komersil, mengajak atau menyampaikan pesan pendidikan kepada siswa. Contohnya ajakan untuk gemar membaca dan
slogan-slogan yang mengingatkan tentang siswa. Dan yang terakhir, langkah-langkah membuat poster, kalian harus tahu topik dan tujuannya. Nah, kalian ini kebetulan pas pada masa pandemi COVID, topiknya adalah protokol kesehatan untuk mencegah pandemi. Yang kedua, membuat kalimat yang singkat dan jelas sesuai dengan materi yaitu protokol kesehatan. Yang ketiga, membuat gambar yang berwarna jelas dan menarik, jangan terlalu kecil dan harus jelas. Yang keempat, menempelkan poster di tempat umum. Nah, ini tidak perlu karena nanti tugasnya dikumpulkan dan biarlah saya yang menyimpan tugas kalian. Mungkin itu saja pembahasan tema 4, subtema 2 dan 3 kali ini. Semoga kalian bisa memahami materi. See you next time. Tetap belajar dan bersemangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.